Selamat bertemu kembali untuk teman-teman semua. Di sini yaitu saya akan menjelaskan berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Perlu teman-teman ketahui atau kita bersama yaitu apa itu filsafat. Dalam bahasa Indonesia, filsafat itu yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia yang terdiri dari kata phile yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi kesimpulan dari filosofia yaitu cinta kebijaksanaan, cinta yang artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Di sini kebijaksanaan yang artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Dari filsafat yaitu hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Menurut para ahli, yang pertama yaitu Socrates, di mana filsafat yaitu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Sedangkan menurut Plato yaitu merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataannya budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding fathers Indonesia yang dituangkan dalam satu sistem. Landasan filosofis. Ada beberapa landasan filosofis. Yang pertama itu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Yang pertama landasan ontologis. Istilah ontologi yaitu berasal dari kata Yunani onto yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada atau kenyataan yang sesungguhnya, dan logos di sini yaitu studi tentang atau teori yang membicarakan. Jadi secara ontologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis atau monodualis, karena manusia merupakan subjek hukum pokok dari Pancasila. Contoh konkret dari landasan ontologis ini yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya yaitu mengabarkan keragaman bahasa Indonesia yang tetap bersatu dalam semangat gotong royong. Contoh lainnya juga yaitu kerukunan antar umat beragama, misalnya saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda di Indonesia. Yang kedua yaitu landasan epistemologi. Epistemologi berasal dari kata Yunani episteme dan logos, di mana episteme biasa diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos yaitu pikiran atau teori. Jadi epistemologis yaitu Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, di mana Pancasila sebagai sistem filsafat juga pada hakikatnya merupakan sistem pengetahuan. Jadi Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Contoh dari landasan epistemologis yaitu adalah Pancasila adalah nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Contohnya yaitu yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir itu landasan aksiologis. Istilah aksiologi yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu aksion yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia, baik nilai moral, estetik, religius maupun politik. Dari secara aksiologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila
sebagai suatu sistem nilai, di mana Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem nilai. Contoh dari landasan aksiologisnya yaitu suatu upaya untuk melindungi dan menukar hak dasar manusia yang melekat pada diri setiap orang tanpa membedakan suku, ras, agama, budaya, gender, atau status sosial. Penegakan hak asasi manusia yaitu salah satu syarat untuk menjaga martabat dan harkat manusia sebagai makhluk ciptaan yang di atas. Contoh lainnya juga yaitu pemberantasan korupsi, yang dimana tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan kesejahteraan rakyat. Tindakan ini yaitu salah satu syarat untuk menjaga integritas atau akuntabilitas pemerintah yang bersih dan transparan, dan juga wujud dari pengamalan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, itu saja penjelasan dari video saya kali ini. Terima kasih, sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.